Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan IPS kelas 10 IPA, 10 IPS, maksudnya 10 IPS, Ikhwan maupun Akhwat, Ikhwan maupun Akhwat, bertemu lagi di pelajaran sejarah bab tentang historiografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase historiografi di Indonesia. Ya, kemarin kita membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah, langkah-langkah penelitian sejarah akhirnya menghasilkan sebuah tulisan. Tulisan ini dalam sejarah disebut dengan historiografi. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah pemilihan topik. Ya, saya mengulang yang bab kemarin atau yang pembelajaran kemarin. Yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua heuristik atau pencarian sumber, yang kedua adalah kritik. Ya, kritik ada di bidang juga verifikasi. Ya, kritik ini dibagi dua, ada kritik internal maupun eksternal. Keempat adalah interpretasi adalah sudut pandang sejarah, dan yang kelima adalah tentang historiografi. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang historiografi. Oke, fase-fase historiografi di Indonesia, ya lebih tepatnya seperti apa saja ya. Pertama, kita akan melihat pengertian historiografi. Apakah kawan-kawan masih ingat? Historiografi itu adalah penulisan sejarah. Historiografi penulisan sejarah, historiografi dan fase-fase perkembangan historiografi Indonesia dibagi menjadi tiga. Ini contohnya, ya, bisa dilihat fase-fase perkembangan historiografi di Indonesia. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang ketiga adalah historiografi nasional. Ya, saya ulangi: historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional. Ya. Sudah paham? Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan membahas satu persatu. Pertama dari historiografi tradisional. Kita cek historiografi tradisional, ini adalah pengertiannya. Iya. Dimulai sejak zaman Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kenapa historiografi dimulai pada sejak zaman Hindu-Buddha? Karena pada zaman itu Indonesia memasuki tahap penulisan sejarah. Yang awalnya adalah prasejarah, akhirnya memasuki ke sejarah. Ya, sejarah diartikan sebagai sudah memahami tulisan. Ya. Dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Indonesia. Bagaimana dengan ciri-ciri historiografi tradisional? Ya, kawan-kawan bisa baca di sini. Pertama, istana sentris. Kedua, feodalis aristokratis. Ketiga, subjektivitas tinggi. Keempat, tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan. Kelima, kuat dalam genealogi atau silsilah, lemah dalam kronologi dan detail biografi. Keenam, tidak disusun secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Apakah ada ciri selanjutnya? Ya. Ketujuh, sumbernya sulit ditelusuri. Dan kedelapan, regiosentris. Oke, kita cek. Pertama adalah apa itu pengertian dari istana sentris. Istana sentris maksudnya adalah penulisan sejarahnya hanya menuliskan tentang kehidupan raja-raja. Ya, kehidupan, jadi wajar jika dalam kita membaca sejarah-sejarah Indonesia entar ketika kelas semester 2 dan yang lainnya, karena istana sentris gitu. Kita belajar tentang kerajaan Kutai, kita mengenal rajanya gitu. Itu seperti itu. Istana sentris, kehidupan raja saja yang terus ditelusuri di sejarah itu. Kedua adalah feodalis aristokratis. Apa itu feodalis aristokratis? Ini sama dengan istana sentris. Artinya kehidupan feodal itu menjadi ciri khas dari historiografi tradisional. Subjektivitas tinggi. Penulis yang artinya seolah-olah tidak ada kritik terhadap kerajaan, ya. Ada kritik terhadap penulisan sejarah, berbicara yang baik-baik saja, biasanya seperti itu. Ketiga, keempat, tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan. Ya, artinya legitimasi yang dimaksud adalah bagaimana berbicara tentang silsilah. Kelima, kuat dalam genealogi. Ya, ini memperkuat poin keempat, lemah dalam kronologi dan biografi. Kita membahas tentang
sejarah. Bahkan kalau kalian baca di Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh siapa, Marwandi Junaid Pusponegoro, itu bagaimana pemisahan Mataram itu menggunakan apa ya, menggunakan air yang bisa membelah. Ini maksudnya karena kronologi jelek gitu, kronologi yang disampaikan jelek, tapi itu yang kita dapat dari sejarah tradisional. Tidak disusun secara ilmiah, artinya memang acak. Bahkan memang hanya berbentuk puisi, sulut atau baban. Ketujuh, sumber-sumbernya sulit ditelusuri. Ya, sumber-sumbernya karena memang baru mengenal tulisan, jadi sumber-sumbernya tidak ilmiah. Regiosentris, apa ya regiosentris, berdasarkan wilayah tersebut, jadi selalu mengagungkan wilayah. Bagaimana contoh-contoh dari katakanlah dari historiografis tradisional? Itu ada Bustanus Salatin, itu tentang prinsip Raja Aceh, ada Babatan Hajawi, ada Ramayana, Sutasoma, dan Negara Kertagama. Itu adalah historiografi tradisional, artinya penulisan sejarah secara tradisional. Penulisan secara tradisional artinya historiografi tradisional yang memang hanya dihuni oleh beberapa, hanya kerajaan-kerajaan saja. Itu maksud dari historiografi tradisional. Paham? Ya, kalau tidak paham boleh ditanyakan di WhatsApp saya ya. Selanjutnya ada apa lagi? Kedua adalah historiografi tradisional sudah, ada historiografi kedua kolonial kawan-kawannya. Ini historiografi kolonial, agak acak-acakan. Iya, historiografi kolonial. Ini historiografi kolonial, penulisan sejarah Indonesia selama masa penjajahan. Artinya selama masa Belanda lebih banyak ya, karena kita cukup lama dihuni oleh Belanda, dijajah sama Belanda. Sumbernya arsip Belanda. Sejarah kehidupan, atau dalam bahasa lain adalah sejarah kehidupan bangsa Belanda di Hindia Belanda. Cirinya adalah Eropa sentris, Belanda banget lah, berbicara tentang Belanda banget. Itu maksud dari historiografi kolonial, artinya penulisan sejarah pada zaman kolonial gitu. Penulisan sejarah artinya ya sudut pandangnya sudut pandang mereka gitu, bukan sudut pandang Indonesia atau bukan sudut pandang rakyat Nusantara. Nah, apakah ada contoh dari historiografi kolonial? Ada. Ini yang pernah dibuat oleh Profesor Dr. Sisselberg. Contoh bukunya adalah Geschiedenis van Nederlands Indies. Ini bercerita tentang bagaimana kehidupan rakyat Belanda pada zaman itu, pada zaman itu di Indonesia atau di Nusantara. Ya. Karena memang contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan adalah Eropa sentris, maka ketika berbicara Eropa sentris bagi jadi dari sudut pandang Eropa. Kita lihat di Ponegoro itu menurut bangsa Indonesia itu adalah perlawanan, tapi menurut mereka adalah pemberontakan. Kenapa pemberontakan? Karena Belanda sentris. Kedua adalah pemberontakan petani Banten. Ya, ketika melihat pemberontakan petani, ya berontak itu kan dalam maksud ketika pada zaman itu kita merasa, atau rakyat Indonesia pada zaman itu merasa ditekan, akhirnya melakukan pemberontakan gitu. Pemberontakan dalam hal mereka dengan pemberontakan, atau dalam sudut pandang kita adalah perlawanan, tapi menurut Eropa sentris itu adalah pemberontakan. Terus aksi polisionil atau lebih tepatnya kita menyebutnya agresi militer Belanda. Dalam bahasa agresi itu adalah penyerangan, tapi menurut mereka aksi polisionil. Apa maksud aksi polisionil? Jadi mereka menganggap bahwa mengamankan wilayah mereka. Karena kita pahami ini adalah historiografi kolonial, jadi sudut pandang mereka terhadap sejarah. Berkembanglah historiografi setelah kemerdekaan, masuklah kepada historiografi nasional. Ya, terakhir ini historiografi nasional. Historiografi nasional dimulai sejak Indonesia merdeka, tokohnya adalah Muhammad Yamin. Jadi Yamin itu berpikir bahwa kita perlu membuat sebuah buku untuk kepahlawanan, penasionalan, untuk apa? Untuk menanamkan nasionalisme, untuk menanamkan kecintaan. Maka acuan untuk membuat historiografi nasional adalah sejarah sebagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Artinya untuk menetapkan bahwa kita berhak berada di Indonesia, kita berhak ada di Nusantara. Memanfaatkan berbagai sumber, tulisan maupun benda. Ketiga, objek penelitian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Nah, itu adalah historiografi nasional. Yang kita baca, buku-buku yang kita baca di di sekolah-sekolah atau buku paket kayak gini, ini sudah masuk kepada historiografi nasional, di mana ini dari sudut pandang negara dan untuk membanggakan diri kita. Bagaimana contoh-contoh dari buku-buku itu? Ada Teku Umar, ada contoh ya biografi pahlawan Teku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, yaitu sejarah perlawanan. Seperti apa di Perang Diponegoro, biografi tokoh nasional Sutomo Kartini. Itu adalah contoh-contoh dari historiografi nasional. Akhirnya, kenapa harus ada historiografi setiap negara untuk menanamkan nasionalisme? Itu inti dari penulisan sejarah. Itu mungkin materi yang dibahas kali ini. Ada yang tanyakan kawan-kawan? Iya, tanyakan di WA ya, nggak mungkin di video seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.